Kota Cimahi kembali menegaskan jati dirinya sebagai kota yang kaya akan nilai budaya dan kreativitas. Sejumlah maestro lukisan dan pelaku seni rupa dari berbagai daerah berkumpul dalam satu momentum penting, yakni deklarasi dan pelantikan Forum Pelukis atau Forkis Kota Cimahi periode 2026 hingga 2031. Tak sekadar pelantikan, kegiatan ini juga dirangkai dengan gelar budaya serta pameran lukisan yang memukau. Deklarasi dan pelantikan Forkis Kota Cimahi digelar di Pendopo DPRD Kota Cimahi, Jalan Hajah Julaiha Kartasasmita, Cimahi Tengah, Sabtu, tanggal 7 Februari tahun 2026. Acara berlangsung hikmat namun syarat nuansa seni. Deretan lukisan para maestro menghiasi ruang pendopo, menampilkan beragam ekspresi budaya, alam, hingga kritik sosial yang menggugah. Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiatmoko, Kepala Disbud Parpora Kota Cimahi Dani Bastiani, unsur Forkopimda, perwakilan Kejaksaan Negeri, tokoh budaya Jawa Barat Bah Alam, hingga para seniman lintas daerah. Mewakili Wali Kota Cimahi, Kepala Disbud Parpora Dani Bastiani, menyampaikan apresiasi tinggi atas terbentuknya Forkis Kota Cimahi. Menurutnya, kehadiran Forkis bukan hanya memperkuat organisasi seniman, namun juga membangun ekosistem seni rupa yang berkelanjutan dan kolaboratif. Ia menilai karya-karya maestro lukisan memiliki potensi besar untuk mendorong ekonomi kreatif lokal, sekaligus membuka akses pasar dan apresiasi yang lebih luas, baik secara fisik maupun digital. Lebih jauh, Dani menegaskan bahwa seni rupa memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Pemerintah Kota Cimahi pun berkomitmen mendukung ruang-ruang ekspresi seni, dengan harapan Cimahi dikenal bukan hanya sebagai kota militer, tetapi juga sebagai kota seniman yang berbudaya dan agamis. Disbud Parpora juga mendorong agar seni rupa tidak hanya hadir di galeri tertutup, namun menyatu dengan ruang publik, sudut-sudut kota, pedestrian, hingga kawasan wisata seperti ekowisata Terobosan dan Cimenteng, diharapkan menjadi galeri terbuka, yang menghadirkan karya seni langsung kepada masyarakat. Cimahi pun diharapkan menjadi kota yang setiap sudutnya memancarkan semangat seni dan kreativitas. Kegiatan deklarasi dan juga pelantikan Ketua Forkis Forum Pelukis Kota Cimahi periode 2026 dan 2031. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan deklarasinya, dan tentunya mungkin kami mengapresiasi dari pemerintah Kota Cimahi, itu dari Dinas Parpora Kota Cimahi. Dan kemudian selanjutnya tentunya kami berupaya bagaimana Forkis ini bukan saja hanya dibentuk, tapi bagaimana kedepannya bisa berkembang. Nah, kami tadi sudah sampaikan, kami memiliki beberapa potensi pariwisata. Kenapa tidak Forkis dilibatkan untuk minimal menyampaikan hasil-hasil karya dari para maestro yang tadi disampaikan. Bahkan hari ini ada pameran-pameran yang lukisan yang diperlihatkan oleh para maestro lukis. Kita juga sebetulnya ada DKKC, ya. Kenapa DKKC harus hadir? Karena DKKC juga merupakan sebuah lembaga yang mengakomodir kebudayaan seni dan budaya, dan tentunya kedepannya bisa berkolaborasi dengan pemerintah, dan juga mungkin mereka bisa berkoordinasi dengan DKKC Kota Cimahi. Mungkin barangkali. Sementara itu, Ketua Forkis Kota Cimahi, Ahmad Kusnadi, menjelaskan bahwa Forkis telah berdiri sejak tahun 2010 dan bersifat terbuka serta inklusif. Anggotanya berasal dari berbagai daerah, mulai dari Cimahi, Bandung Barat, Bandung, hingga Cianjur, Tasikmalaya, dan Garut. Forkis kini tengah membenahi tata kelola organisasi, administrasi, serta menyiapkan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya adalah lomba lukis bertema kepedulian lingkungan dan pengelolaan sampah, sebagai bentuk edukasi sosial melalui seni.
karena Porkis itu sudah berdiri sebetulnya dari tahun 2010. Artinya secara tahapan proses sudah memungkinkan untuk kita skupnya udah ke lintas provinsi ya, mungkin ya nasional lah ya. Kenapa? Karena banyak juga teman-teman kita ini yang berkarya itu di luar kota Cimahi. Cimahi kenapa di kota Cimahi? Karena Cimahi itu tempat pusatnya lah anggap ya. Artinya di mana Porkis berdiri itu dari Cimahi, kota Cimahi. Dan tidak untuk kemungkinan ke depannya setelah kesiapan dari teman-teman kita ya, artinya untuk skup nasional itu menjadi harapan kami ke depannya. Artinya Porkis itu bukan jadi Porkis kota Cimahi, tapi Porkis Jawa Barat atau provinsi. Cuman kami perlu artinya dari awal dulu ya, kita sejauh mana, karena ini baru kami reaktivasi dulu. Karena sebelumnya kami sempat pakem juga ya. Dalam artian pakem itu bukan berarti tidak eksis, eksis tapi secara personal. Tapi secara organisasi mereka itu jarang berorganisasi. Tapi secara personal teman-teman Porkis 2010 itu ya, dari 2010 sama, ada yang di Jakarta, ada yang di mana, banyak. Makanya sebetulnya untuk menjadi nasional ke depannya ya, kita nggak masalah, kita siap. Kenapa? Kalau Porkis harus Cimahi, artinya ruang terbuka untuk umum, sifatnya umum. Wadah lukis itu hanya untuk orang Cimahi. Kami tidak. Artinya di sini ada pelaku seni yang bukan orang Cimahi, dari KPP, ya, ada yang dari Kiarasono, seperti itu. Bahkan ada yang sudah domisili di luar kota Cimahi juga. Nah, kenapa sih hanya memperdebatkan masalah kota Cimahi, tapi skupnya nasional sah-sah aja. Ya, selama kita ada dari sana itu, apa? Kedepannya ada Porkis dari Jakarta, dari Cianjur, dari Tasik, gitu. Bahkan dari Garut ada. Begitu pula yang disampaikan oleh pembina Porkis, Luki Sugi Mauludin, bahwa dengan deklarasi dan pelantikan ini, Forum Pelukis Kota Cimahi diharapkan menjadi motor penggerak seni rupa, memperkuat identitas budaya daerah, serta mendorong Cimahi tampil sebagai kota kreatif yang berdaya saing di tingkat regional hingga nasional. Ya, pertama-tama mengucapkan selamat ya kepada kepengurusan Forum Pelukis Kota Cimahi di periode 2026 sampai dengan 2031. Dan ini juga alhamdulillah mudah-mudahan gitu ke depan ini awalan dari Kota Cimahi yang walaupun sebetulnya tadi banyak disampaikan oleh Pak Ketua ataupun yang tadi saya sampaikan bahwa Porkis ini sebetulnya adalah Porkis memang keseluruhan alias Nusantara ya. Tapi bertolakan dari Kota Cimahi, dan tentu saja ini mudah-mudahan bisa mengangkat gitu ya, dan juga mewadahi para insan seni, terutama seni lukis dan seni rupa. Nah, ini kita juga mudah-mudahan dengan adanya kepengurusan yang sekarang itu akan lebih aktif lagi dengan semangat kolaborasi dan juga semangat kita bersama-sama dengan istilahnya menciptakan bahwa wadah seniman ini ada dan di Cimahi bisa mewarnai bukan hanya di Kota Cimahi tapi juga untuk provinsi ataupun untuk Nusantara. Paling mudah-mudahan mohon doanya dan dukungannya. Dengan sekarang ini kan memang tidak mudah, tapi setidaknya tadi disampaikan oleh Pak Ketua dengan adanya hasil karya yang bisa dipentaskan menjadi salah satu nilai ekonomi, dan ini juga mudah-mudahan edukasi ke depan bisa berjenjang ditularkan kepada generasi. Tentu saja yang terdekat kita harus dengan pemerintah Kota Cimahi ataupun dengan pihak swasta yang ada di Kota Cimahi. Mudah-mudahan ada yang berantusias untuk membeli hasil karya para maestro. Justru ini kan maestro yang terkenalnya bahkan di luar Cimahi sebetulnya beliau-beliau ini. Nah, kita patut mensyukuri, justru bangga ada para maestro yang punya karya tapi mereka dihargai di daerah lain. Nah, tidak oleh karenanya kita setidaknya dari kota kita juga kita memberikan informasi kepada publik. Dari Cimahi, reporter TV channel Seko News Update, Bagja Sukmana dan Sinta Sukma melaporkan.